Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial Excel ya. Jadi eh, di kesempatan kali ini kita akan belajar salah satu fungsi atau rumus yang ada pada Excel yang akan sangat banyak kita gunakan gitu ya. Eh, Sebelumnya saya ceritakan sedikit sebuah kasus gitu ya. Jadi ada seorang teman yang meminta bantuan, Pak Guriki, kalau saya punya siswa, gitu ya, di siswanya ada ribuan, ada ratusan, gitu ya. Kemudian saya mau ngecek dia apakah dia mendapatkan bantuan dari pemerintah tidak ini, gitu. Karena pemerintah mengeluarkan nama-nama siswa yang mendapatkan bantuan se-Indonesia atau se-kabupaten atau se-kecamatan. Yang jelas banyak pastinya gitu ya. Dan saya ingin mengecek apakah siswa saya dapat apa tidak, gitu. Maka nanti salah satu rumus yang bisa kita gunakan ada yang disebut dengan VLOOKUP. Ya. VLOOKUP ini fungsinya untuk pencocokan atau mencari tahu. Ya. Atau kalau tidak siswa, misalkan lembaga deh ya. Saya punya satu lembaga, bukan satu ya, kalau satu gampang diceknya. Punya banyak lembaga gitu ya. Anggap saja saya admin kabupaten misalkan, yang mengurusi banyak lembaga atau provinsi gitu ya. Admin provinsi yang mengurusi banyak kabupaten dan banyak lembaga. Nah, saya mau ngecek lembaga mana saja yang mendapatkan bantuan dari sekian banyak lembaga yang ada di provinsi saya, di kabupaten saya. Nah, untuk mengecek itu, untuk pencocokan itu kita bisa manfaatkan tadi rumus VLOOKUP itu. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Saya ini punya contoh ya. Di sini saya punya database lembaga. Anggap saja ini adalah lembaga RA gitu ya. Lembaga ini berada di kabupaten yang saya urusi, yang saya bertanggung jawab atasnya gitu ya. Inilah nama lembaga-lembaga yang ada di situ. Nah, kemudian pemerintah mengeluarkan data lembaga ya, lembaga RA yang mendapatkan bantuan. Contohnya misalkan di sini, ini ada lembaga RA yang menerima bantuan dari pemerintah. Nah, saya mau mengecek apakah lembaga yang ada di tempat saya itu sudah menerima bantuan seluruhnya ataukah ada yang belum gitu. Ada tidak yang belum menerima bantuan nih? Maka saya bisa memanfaatkan rumus VLOOKUP untuk mengecek hal tersebut. Nah, ini contoh sekali lagi, ini database-nya ya. Ini semua lembaga ada di sini. Di sini penerima bantuannya gitu ya. Ini data terbatasnya. Maka saya bisa memanfaatkan dengan membuat rumus di database-nya, yaitu sama dengan V lookup 2 O-nya ya, buka kurung. Nah, di sini kemudian kita dikasih tahu nih rumusnya. Lookup value, nilai apa yang Anda cari. Misalkan saya mau cari, kalau nama lembaga kan mungkin saja ada salah tulis tuh. Maka saya tidak bisa menggunakan nama lembaga. Saya mungkin bisa menggunakan kode yang insya Allah tidak akan salah tulis. Maka saya pakai kode ini gitu ya. Nah, kode di sini lookup value-nya, nilai yang saya cari adalah kode ini. Kemudian di sini kita dikasih tahu pisahkan dengan tanda titik koma. Maka saya klik titik koma di keyboard saya. Kemudian table array. Table array ini pada table mana Anda akan mencari gitu. Nah, tentu saya mau cek penerima bantuan gitu. Jadi saya mau cek lembaga ini pada file penerima bantuan ada atau tidak gitu. Nah, di sini saya mau cek, tapi tentu yang diblok adalah seluruh data lembaga. Ini saya blok sampai bawah. Kalau 10-20 mah gampang gitu ya, tapi kalau ratusan ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu kan ribet juga gitu ya. Nah, kebetulan di sini ada 211 nih. Cukup banyak lah ya. Nah, kita blok seluruhnya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi kita ulang sedikit. Ini kita ulang tulis rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, pilih kode ini ya, nilai yang akan saya bandingkan dengan file yang lain gitu ya. Titik koma, tabel array ini
di bagian mana saya akan mengecek kode ini gitu. Ya, bagian ini, kriteria ini gitu. Oh, di bagian sini nih, di bagian kode ini juga saya blok seluruh kodenya. Kemudian kolom indeks saya pisahkan dulu dengan titik koma. Kolom indeksnya 1, pisahkan dengan titik koma, 0, tutup kurung. Ya, enter. Setelah itu, kalau sudah di enter maka ini kan kelihatan NA nih. Ada yang salah format. Nah, itu maksudnya ya. NA itu salah format gitu ya. Kita coba cek. Yang mana yang kita cek? Tentu bagian yang kita bandingkan. Tadi yang kita bandingkan adalah kode ini dengan kode yang ini gitu ya. Maka kita lihat pada kode yang ini formatnya adalah number. Ini dia ya. Di bagian home ini number. Pada bagian penerima bantuan, pada database lembaga kita lihat kode ini ternyata general tipenya ya. Kalau dia general tipenya maka ini harus kita ganti dulu menjadi number. Kita blok saja. Kemudian kita ganti general ini menjadi number. Tapi tidak cukup hanya itu, karena di sini ini bisa ada tanda seru ini ya di sampingnya ya. Itu artinya masih berformat general. Kita blok dulu sampai paling bawah. Kebetulan di sini 240-an datanya ya. Sedangkan yang menerima bantuan tadi 211-an. Setelah kita blok, kita klik titik tanda seru ini, kemudian convert to number. Nah, begitu di convert ke number, dia berubah. Dan kita lihat lagi formatnya masih general. Kita kembalikan lagi ke number. Oke, kita coba geser. Nah, ini sudah jadi number. Oke, sudah sama dengan yang ini di bagian file penerima bantuan, sama-sama number jenisnya. Kembali lagi ke hasilnya. Di hasilnya itu kita melihat di sini ada tulisan yang tidak jelas ini gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kembali lagi ke format ini. Ini masih general. Kita pilih number, maka dia akan berubah menjadi nomor sesuai dengan yang di samping. Kalau untuk mengecek lembaga yang lain bagaimana? Yang rumus sudah jadi, ini tinggal teman-teman tarik saja sampai dengan kolom terakhirnya. Nah, sampai sini ya. Nah, di sini ada yang NA, ada yang memiliki hasil angka gitu ya. Yang memiliki angka-angka ini, hasil angka-angka ini artinya dia memiliki data pada penerima bantuan, atau dia sudah menerima bantuan yang ini. Yang NA ini belum menerima bantuan. Ya. Untuk mempermudah pekerjaan kita lagi, saya ingin tandai ini pakai warna biar jelas gitu. Boleh. Caranya kita ganti rumusnya atau kita tambahkan rumusnya di bagian ini. Kita klik dulu di bagian hasil pencarian tadi, hasil VLOOKUP itu kita tambahkan if error, buka kurung, langsung ke bagian terakhir, titik koma, 0, angka 0 ya, tutup kurung, enter. Kok tidak ada perubahan? Ya tidak ada perubahan karena yang ini tidak error. Yang error itu yang ini nih, yang nomor 19 ini. Kok masih tidak berubah? Ya karena baru satu yang kita ubah ya. Ini kita tarik saja atau klik 2 kali di bagian sini ya, di pojok ini sampai dia muncul tanda plus hitam ini, klik 2 kali. Nah, maka dia akan jadi 0 yang tidak menerima bantuan. Tandai dong pakai warna biar lebih jelas. Boleh. Dengan cara kita blok kolom ini, pilih conditional formatting, kemudian pilih salah satu di antara yang 2 di atas ini, atau new rule bisa ya, tapi ini aja yang gampang. Kemudian pilih equal to, sama dengan gitu. Apa yang sama dengan? Kalau dia sama, kita tulis di sini 0. Artinya apa? Kalau dia sama dengan 0 di kolom ini, maka saya akan kasih dia warna. Warna apa? Warna red mungkin bordernya, warna red mungkin fill-nya, isi dalamnya gitu ya. Pakai yang isi dalam aja, fill aja ya. Atau green mungkin, atau yellow mungkin, terserah teman-teman maunya yang mana ya. Klik OK. Maka nanti yang memiliki angka 0 atau kosong dia akan diberikan warna merah. Jadi yang merah-merah ini adalah
lembaga yang tidak menerima bantuan. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Kalau ada hal-hal yang dibingungkan boleh kita diskusikan di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi tutorial selanjutnya ya. Yang jelas kali ini saya hanya akan membahas VLOOKUP saja. If error itu hanya tambahan saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.